Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Kaifa halukunna? Bagaimana kabar kalian anak-anakku yang salehah? Semoga kalian selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala dan diberikan semangat di dalam menuntut ilmu, ya, walaupun kalian masih belajar melalui video-video yang Ustaz sajikan kepada kalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah ini sehingga kalian bisa belajar seperti biasa. Anak-anak yang soleh dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada hari ini kita akan belajar seperti biasa. Akan tapi sebelumnya Ustaz sampaikan kepada kalian tujuan daripada pembelajaran kita hari ini. Tujuannya adalah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kemudian melalui pembelajaran ini kalian mengetahui dan memahami syarat-syarat berkurban. Maka dari itu, materi pelajaran kita hari ini yaitu syarat-syarat berkurban. Anak-anak yang saleh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang berkurban. Dan pada pertemuan sekarang insyaallah kita akan coba menjelaskan kepada kalian tentang syarat-syarat daripada berkurban itu sendiri. Anak-anak yang salehah, syarat berkorban, ya, yang pertama adalah muslim. Orang kafir tidak diwajibkan atau tidak disunnahkan untuk berkorban. Kenapa? Karena korban adalah bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang menghalangi korban mereka, ya, adalah kekafiran mereka. Jadi ketika mereka masih kafir tidak bisa diterima korbannya. Kecuali kalau dia sudah masuk Islam. Jadi sekali lagi, orang kafir tidak diwajibkan atau tidak diterima kurbannya. Kemudian anak-anakku yang salehah, orang yang bermukim, ya, artinya orang yang menetap, tidak musafir. Maka orang yang musafir tidaklah wajib untuk berkorban. Kemudian yang ketiga, orang yang kaya atau orang yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bercukupan harta, maka dia wajib berkorban. Dan yang keempat adalah telah balik, yaitu telah dewasa dan berakal. Maka anak-anak yang solehah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu adalah syarat-syarat, ya, untuk berkorban. Kemudian bagaimana cara menyembelihnya? Ya, perlu kalian ketahui juga cara menyembelih yang sunnah, yang syar'i. Ya, tidak hanya sekedar memotong hewan kurban itu, tapi kita juga memperhatikan, ya, bagaimana adab-adab ketika kita menyembelih. Caranya, anak yang solehah membaca Bismillah wallahu akbar. Ya, bukan Bismillahirrahmanirrahim, Subhanallah, Alhamdulillah, tidak, tapi membaca Bismillah wallahu akbar. Kemudian yang kedua, membaringkan hewan pada sisi kiri badannya. Jadi hewan itu dibaringkan. Ya, kalau dia berupa sapi atau kambing itu dibaringkan. Kalau unta biasanya itu apa? Itu dia sambil berdiri. Karena cara menyembelihnya beda. Ya, sapi, kambing sama unta itu beda. Kemudian yang ketiga, menenangkan hewan. Ya, jadi ditenangkan dengan berbagai macam cara yang bisa kita lakukan. Misalnya seperti menutup kedua matanya dengan telinganya, atau mungkin bisa dengan kain, atau mungkin dielus-elus sampai dia tenang dan lain sebagainya. Ya, kita tenangkan hewan. Terus setelah dia tenang, maka terus kita sembelih, tidak masalah. Kemudian yang keempat, anak-anakku yang salihah, menggunakan pisau yang tajam. Tidak boleh menggunakan pisau yang tumpul. Kenapa? Karena pisau yang tumpul itu bisa menyakiti binatang dan tidak bisa memutuskan urat-urat yang ada di lehernya. Kemudian anak-anakku yang solehah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hewan yang digunakan kurban, ya, adalah pertama yaitu unta. Kemudian yang kedua adalah sapi. Ini termasuk juga kerbau, ya. Karena kerbau ini bagian daripada satu jenis sapi, ya, sama jenisnya dengan sapi. Kemudian ketiga adalah kambing atau domba. Nah, inilah hewan yang digunakan untuk kurban. Maka orang yang berkorban selain yang disebutkan ini,
maka kurbannya tidak sah. Baik anak-anak yang salihah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di akhir pembelajaran ini Ustaz harapkan kepada kalian murojaah pelajaran di rumah, ya sering-sering diulangi video yang diberikan, kemudian sambil menyimak juga ya pelajaran yang ada di bukunya, ya sehingga kalian bisa memahami pelajaran tersebut dengan pemahaman yang sempurna. Dan akhirnya saya ucapkan kepada kalian, ya barakallahu fikunna, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.